Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Mario Tua Panjaitan dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2020 dengan NIM 20140204. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Teori Graf dan Aplikasi mengenai penentuan MST dengan metode Kruskal. Di sini kita memiliki dua soal. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana metode Kruskal ini akan bekerja. Seperti yang tertulis di sini, yang pertama itu langkah-langkah dalam mencari MST dengan metode Kruskal. Yang pertama, langkahnya adalah menyortir semua tepi berdasarkan urutan berat, tetapi urutan beratnya itu tidak menurun. Maksudnya seperti ini. Kan di sisi AB ada angka 1. Nah, berarti berat dari sisi AB adalah 1 dan yang paling berat di sini adalah sisi EF dengan berat 7. Maka dari itu bisa kita tulis seperti ini. Maka kita dapat tulis seperti ini. AF AB memiliki bobot sama dengan 1. Tidak ada lagi yang memiliki bobot sama dengan 1. Selanjutnya kita berpindah ke bobot selanjutnya, yakni bobot 2 yang ada pada sisi BE. Selanjutnya kita mencari bobot 3 yang ada pada sisi AE. Selanjutnya bobot 4 ada pada AD, ada juga pada BD, dan juga ada pada DE. Selanjutnya yang terakhir ada pada EC. Selanjutnya yang memiliki bobot 5, di sini adalah sisi CF. Selanjutnya pada sisi EF memiliki bobot terbesar dengan memiliki bobot 7. Kembali lagi kepada tahap-tahapnya. Pilihlah tepi terkecil, kemudian periksa apakah membentuk sirkuit atau siklus dengan pohon perentang yang terbentuk sejauh ini. Maksudnya, kita mencari sisi terkecil. Pada kasus ini, sisi terkecil ada pada sisi AB. Selanjutnya kita pilih sisi AB. Ada pada sisi A. Ada pada sisi AB. Kenapa kita tidak memilih pada sisi AE maupun AD? Karena seperti pada yang tertulis pada langkah kedua, kita harus memilih pada tepi yang paling kecil. Pada kasus ini yaitu sisi AB. Selanjutnya, kita dapat memilih dari titik B kemana kita selanjutnya melanjutkan pohon perentangnya. Di sini kita memiliki dua pilihan, yakni dari sisi B ke E dan juga dari sisi B ke D. Bisa seperti ini maupun seperti ini. Kenapa kita memilih seperti ini? Sebenarnya bisa saja kita melanjutkan dari titik A ke D, tetapi karena nilainya sama-sama 4,
pada AD, BD, dan DE, maka saya memilih dari BD. Selanjutnya, kita memilih dari titik E. Kita memilih dari titik E. Kenapa kita tidak memilih ke DE? Karena jika kita melanjutkan pohon penyangga perentangnya ke titik D, maka ini akan membentuk sebuah sirkuit yang seharusnya kita hindari. Kita hapus. Selanjutnya, dari titik E kita akan memilih sisi paling kecil. Seperti yang tertulis pada di sini, pilihlah tepi terkecil. Maka di antara 4 dan 7 bisa kita pilih pada titik 4. Selanjutnya, agar tidak membentuk, selanjutnya sesuai dengan ketentuan nomor 2 ini, maka garis terakhirnya adalah ke arah titik F. Maka bisa kita simpulkan pohon penyangganya ada dari titik A ke B, selanjutnya ke D, selanjutnya ke E, ke C, dan ke F. Di sini ada ulangi langkah kedua hingga ada tepi V dikurang 1 pada pohon benteng. Maksudnya di sini adalah pada garis sini, pada pohon ini kita memiliki 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita memiliki 5 buah pada graf ini. Kita memiliki 6 buah titik, dan sesuai dengan langkah ketiga, maka jumlah tepi yang seharusnya ada adalah 6 dikurang 1 sama dengan 5 yang ada pada pohon benteng. Seperti bisa kita gambarkan, kira-kira jika kita menggambarkan ulang, maka garisnya akan berbentuk, pohonnya akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya ke sini, selanjutnya ke sini, ada juga yang ke sini, dan ada yang terakhir ke sini. Sini A, di sini B, di sini D, di sini E, di sini ada C, dan juga di sini ada F. Selanjutnya kita akan menghitung MST-nya sendiri. Pada MST itu dihitung dari beban maksudnya berat dari setiap sisi yang dilewati oleh pohon penyangga. Selanjutnya kita menghitung, di sini ada 1 beban, beratnya 1, di sini 4, di sini 2, di sini ada 4, dan terakhir di sini ada 5. Maka MST dari graf pertama ini adalah 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 2, 7, 7 tambah 4, 11, 11 ditambah 5, 16.
Selanjutnya kita bisa, sebenarnya sama saja jika kita menandai di list ini, tetapi menurut saya akan lebih cepat jika kita melihat langsung dari grafnya apakah apakah pohon yang kita gambar itu membentuk sebuah sirkuit atau tidak. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 2. Bentar, saya besarkan sedikit. Oke, selanjutnya pada soal nomor 2, seperti biasa kita mengulangi langkah pertama, yaitu menyortir semua tepi dengan ukuran berat tetapi tidak menurun. Di sini kita akan menyortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 8, 9, 11, dan 14, selanjutnya 15. Dan yang terakhir adalah yang memiliki berat 19. Oke, langsung saja kita sortir. Yang memiliki berat 1 di sini adalah sisi AC, memiliki berat 1. Selanjutnya kita cari lagi, tidak ada. Selanjutnya kita mencari yang memiliki berat 2, yaitu sisi CD, sisi AD, dan juga sisi EI. EI sama dengan 2. Dan juga sisi BG. Sisi BG sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari yang memiliki berat sama dengan 3, yaitu sisi BD. Sepertinya hanya dia. Selanjutnya kita mencari yang memiliki berat sama dengan 4, yakni sisi HI. HI sama dengan 4. Selanjutnya ada HF sama dengan 4. Selanjutnya ada 4. Selanjutnya ada sisi yang memiliki berat 5, yaitu sisi JI. JI sama dengan 5. Selanjutnya hanya satu yang memiliki berat 5. Selanjutnya yang memiliki berat 6, yaitu AB. AB hanya satu yang memiliki berat sama dengan 6. Selanjutnya GH yang memiliki berat sama dengan 8. Yang memiliki berat sama dengan 8 yang lainnya adalah EH sama dengan 8. Selanjutnya yang memiliki berat sama dengan 9, yaitu FI. FI sama dengan 9. Selanjutnya adalah naikkan sedikit, FI. Selanjutnya ada yang memiliki berat 14, yang memiliki berat 11 adalah FE. FE memiliki berat 11. Selanjutnya yang memiliki berat 14 adalah GI. Selanjutnya yang memiliki berat 15, DH. Selanjutnya yang memiliki berat 19,
yaitu GJ. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, selanjutnya kita akan menandai lagi, yaitu pilihlah tepi terkecil, kemudian periksalah apakah memiliki sebuah sirkuit atau siklus. Kita akan memilih dari yang terkecil, yakni AC. Jika AC memenuhi ini, maka kita akan menulis seperti ini, membuat pohon yang seperti ini. Selanjutnya, kita memilih CD atau AD. Kita dapat memilih antara AD maupun CD karena bobotnya sama-sama 2, tetapi kita tidak bisa memilih keduanya karena akan membentuk sebuah sirkuit. Jika kita memilih seperti ini akan membentuk sebuah sirkuit antara A, C, dan D. Maka kita akan memilih di C dan D saja. Selanjutnya kita akan memilih, kita coret AD nggak bisa. Selanjutnya kita akan menengok di bagian BG. BG di sini bisa karena belum membentuk sirkuit dengan siapapun. Selanjutnya kita akan melihat di bagian EI. Di sini belum ada juga sambungan, maka kita dapat menyambungkannya menjadi sebuah pohon. Selanjutnya kita akan memilih BD berdasarkan urutan berat ini ya, bukan berdasarkan ini. Kita akan memilih BD. Selanjutnya kita akan melihat di bagian HI dan juga HF. HI dan juga HF di sini bisa dipilih karena tidak akan membentuk sirkuit kecuali jika HI dan HF dihubungkan dengan FI. Selanjutnya ada JI. JI di sini bisa dipilih karena tidak akan membentuk sirkuit kemana-mana. Di sini selanjutnya ada AB dengan bobot 6. Jika kita memilih AB, akan terbentuk sirkuit antara A, AC, DB. Maka hal itu tidak diperbolehkan. AD kemudian kita coret. Selanjutnya kita lihat lagi di bagian GH. GH di sini bisa karena jika kita sambungkan tidak akan menyambungkan sirkuit kemana-mana. Selanjutnya ada EH dengan bobot 8. EH di sini tidak EH di sini tidak bisa karena jika kita sambungkan EH, maka akan ada sirkuit antara E, H, dan I. Maka hal itu tidak diperbolehkan, maka kita coret EH dari daftar. Selanjutnya kita lihat di bagian FI. FI di sini juga tidak bisa karena akan membentuk sirkuit antara HF dan I. FI tidak bisa juga. Selanjutnya FE. FE juga tidak bisa. Kenapa? Karena jika kita sambungkan seperti ini, akan membentuk antara E, I, H, dan F.
Maka kita mencoret FE. Kita lihat lagi di sini ada bagian GI. GI juga tidak bisa karena GI akan membentuk sirkuit antara G, H, dan I. Kita coret lagi GI. Selanjutnya kita lihat di DH. DH di sini sudah pasti akan membentuk sirkuit antara B, D, G, dan H. DH kita coret lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah sisi GJ. Sisi GJ. GJ di sini juga tidak bisa karena menyambungkan G, H, I, J. Sepertinya sudah semua, tapi saya terlupa di sini di bagian 8. Ada juga sisi AE. Ada juga sisi AE dengan berat 8. Tetapi si AE ini juga tidak bisa membentuk sebuah sirkuit. Kenapa? Maksudnya si AE ini juga akan membentuk sirkuit antara A sampai memutar ke sini lagi dan kembali lagi ke dalam ini. Maka AE ini juga tidak bisa. Baru selanjutnya kita akan menghitung jumlah titik yang ada di graf ini. Graf ini adalah jumlah titik yang ada di graf ini adalah 1, 2, 10. Dan juga kemudian kita akan menggambarkan si pohon yang kita sudah buat seperti ini. Kira-kira seperti ini akan menjadi seperti ini gambarnya. Ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke ujung sini, ke sini. Selanjutnya kita akan menamai titik-titik yang dilewati. Kita melewati A, kita melewati A, sini kita melewati C, di sini kita melewati titik D, di sini kita melewati titik B, sini kita melewati titik G, di sini titik H, di sini titik F, di sini titik J, di sini titik I, di sini titik I, lanjut di sini titik E, yang terakhir di sini titik E. Seperti kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik yang ada pada graf kedua ini. Maka sesuai langkah ketiga, jumlah sisi yang benar pada graf kedua ini adalah 10 dikurang 1.
yakni 9. Sesuai dengan yang ketiga ini, angka ketiga, kita bisa melihat di sini ada AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita telah memenuhi langkah ketiga. Selanjutnya kita akan memberikan beratnya, menyatakan kembali beratnya di sini. Sini memiliki berat 1, di sini memiliki berat 2, sini memiliki berat 3, di sini memiliki berat 2, sini memiliki berat 8, di sini memiliki berat 4, di sini memiliki berat 4, di sini memiliki berat 5, dan di sini memiliki berat 2. Maka kita dapat menjumlahkan total MST dari graf kedua ini adalah 1 ditambah 2 ditambah 3, 6, 6 ditambah 2, 8, 8 tambah 8, 16, 16 ditambah 4, 20, 20 tambah 4, 24, 24 tambah 5, 29, 29 ditambah 2 adalah 31. Maka kita dapat simpulkan seperti ini kira-kira hasilnya. Pada graf yang pertama memiliki MST sama dengan 16 dan pada graf kedua memiliki MST sama dengan 31. Kira-kira sekian dari tugas saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih kepada penonton semuanya.